Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan membahas renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini berbicara yaitu meningkatkan level pengharapan. Meningkatkan level pengharapan kita ini kepada Tuhan. Untuk melandasi renungan kita pada hari ini, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kalau kita membaca ayat ini yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, seakan-akan kita berbicara tentang peringatan Natal. Kita berbicara di bulan Desember, tetapi saat ini adalah bulan April. Kita tidak berbicara tentang peringatan Natal, tetapi kita berbicara tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa saya berbicara mengenai hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud? Karena Tuhan lahir ke dunia ini, Tuhan datang di dalam kehidupan saudara dan saya, itu bukan karena sebuah keadaan, bukan karena kebaikan kita, tetapi semua itu semata-mata karena karakter daripada Allah sendiri, yaitu Tuhan itu sifatnya adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan melalui kasih Tuhan inilah yang akan menjadi dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan itu bukan pengharapan yang sia-sia, bukan pengharapan yang mengecewakan, tetapi pengharapan yang akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan di dalam pengharapan ini pada hari ini, apakah jenis pengharapan kepada Tuhan? Apakah jenis pengharapan kepada Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 27 ayat yang ke-13 sampai 14 mengatakan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan." Haleluya. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan adalah orang yang dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya kita melihat kebaikan Tuhan? Bukan dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat kebaikan Tuhan itu dengan mata iman kita, dengan mata rohani kita. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan itu adalah orang yang percaya bahwa dia akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dengan mata rohani kita. Haleluya. Haleluya. Kita ambil sebuah contoh bagaimana kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika pada saat kita bangun pada pagi-pagi hari, marilah kita biasakan. Kita mau belajar pagi-pagi hari ketika kita bangun, kita isi hati kita, pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan terus kita keluar, kita kerjakan, kita jalani hidup ini bukan dengan kemampuan kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita jalani hidup ini
bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, saya percaya akan ada pemulihan yang seutuhnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan hal yang kedua yaitu saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita memelihara pikiran kita selaras dengan doa dan pengharapan kita. Haleluya. Jika kita mengharapkan Tuhan itu memulihkan keadaan kita, ya. Jika kita memikirkan dalam hati kita itu bahwa Tuhan itu akan membuat satu perubahan, marilah kita isi hati kita, pikiran kita itu bukan dengan hal-hal yang negatif, tetapi kita isi dengan perkara-perkara yang positif. Haleluya. Bahwa kita bayangkan, kita imani bahwa Tuhan itu sanggup untuk merubah seluruh kehidupan kita, untuk mengadakan pemulihan dalam kehidupan kita. Mungkin pemulihan di dalam kesehatan kita, pemulihan di dalam rumah tangga kita, pemulihan dalam keuangan kita atau pekerjaan kita. Marilah kita percayai bahwa Tuhan itu terlalu baik bagi saudara dan saya, dan melalui pengharapan kita kepada Tuhan, kita imani bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hal yang ketiga yaitu saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita menaruh perhatian kepada kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24 mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita bisa memilih apa yang kita harus perhatikan sebagai alasan kita untuk berharap, maka kita akan bisa memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu yang terpenting. Hati ini harus senantiasa kita isi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa kebaikan dan kemuliaan Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Haleluya. Haleluya. Pada kesempatan ini saya mendorong saudara semuanya untuk menaikkan pengharapan kita. Mulailah melihat diri kita sedang menerima kebaikan Tuhan. Kita imani kita sedang menerima kebaikan Tuhan. Haleluya. Harapkanlah kita itu mengalami perubahan hidup. Kita harapkan kita itu mengalami pemulihan yang seutuhnya. Maka dari itu marilah kita hidup dengan penuh semangat setiap hari, dengan terus-menerus merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pengharapan mereka kepada Engkau, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka kepada Tuhan, saya percaya Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau adalah haleluya Allah yang penuh dengan kasih. Maka pada kesempatan ini hamba-Mu serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pengharapan mereka, kerinduan hati mereka,
Pada saat ini aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan sudah menjawab semuanya. Tuhan sudah mengadakan semuanya. Bahkan Tuhan sudah, oh haleluya, haleluya, membawa hidup ini. Oh haleluya, haleluya, di dalam kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Engkau melihat kehidupan kami, melihat kehidupan bangsa ini yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengatasi virus corona. Tetapi hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus, Engkau lebih kuat, Engkau lebih dahsyat dari apapun juga. Pada hari ini kami percaya dalam nama Yesus, virus corona sudah dikalahkan, sehingga bangsa ini kembali bangkit. Oh haleluya, bangkit dalam kehidupannya, bangkit dalam oh haleluya pemerintahannya, bangkit dalam ekonominya, karena Tuhan sudah ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya.